Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mengucap syukur buat pagi hari ini, kasih Tuhan yang begitu besar yang senantiasa memelihara kita semua, sehingga di pagi hari ini kita disegarkan tubuh jiwa kita untuk kita dapat beribadah bersama-sama pada Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau agungkan namanya. Hanya Dia Allah yang layak kita sembah, kita puji dan kita agungkan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Haleluya Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah, mari kita sama-sama berdiri. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu yang bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah, mari dengan segenap hati kita menyembah Dia. Roh-Mu bekerja, mari kita puji Dia. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kita pandang kekudusan Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, Kau yang telah hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas setiap perkenanan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau sungguh Allah kami yang baik, Engkau sungguh Allah kami yang luar biasa. Kasih setia-Mu tidak berkesudahan dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kasih melimpah atas setiap kehidupan kami. Setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, yang datang untuk menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah otoritas-Mu sendiri yang bekerja sepenuhnya memimpin jalannya ibadah ini. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah duduk kembali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Ialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita pagi ini mengucap syukur dapat beribadah kepada Tuhan. Kita diberi kesehatan, kekuatan untuk memuliakan Dia. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya. Mari kita ibadah kita pagi ini dengan segenap hati kita, setulus hati kita yang menyenangkan hati Tuhan. Hingga segala yang kita persembahkan kepada Tuhan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang pagi hari ini mendapat sukacita dari Tuhan, angkat tangan semua. Haleluya, haleluya. Mari kita bersuka cita, kita bersorak-sorai bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita bersuka cita, berglori bersama-sama, bertepuk tangan. Hanya Dia Allah yang layak kita sembah, kita agungkan. Tuhan, kita kakiku, amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru, ku kan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita puji bersama-sama. Firman Tuhan pelita bagi kita. Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru, bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
karena Dia menopang kehidupan kita. Setelah duduk kembali, Bapak Ibu kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-40, ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-31. Singer akan membantu membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu boleh menyimaknya. Yesaya 40 ayat 25 sampai 31. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-runa jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang akan nanti dikupas lebih dalamnya supaya kita kuat bagai Raja Wali yang terbang tinggi menghadapi badai ini. Mari kita persiapkan persembahan kita pada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik pada Tuhan. Mau beri dengan segala ketulusan hati kita. Setiap persembahan kita, persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Ku bawa kepadamu ya Tuhan persembahanku ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan.
waktu kita dalam doa persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bawa persembahan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepekan minggu ini Tuhan, Kau telah memberkati kami semua. Dan ini saatnya Tuhan untuk kami memberikan apa yang menjadi bagian kami Tuhan, terkhusus dalam persembahan Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, dan persembahan yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang telah memberi dengan penuh kasih-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati setiap persembahan ini berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan, dan juga berguna bagi setiap jemaat-Mu. Kami serahkan Tuhan persembahan ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, selalu puji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita mau sedengkan telinga kita, supaya firman Allah menjadi berkat dalam hidup kita, menuntun setiap langkah hidup kita, menjadi terang dalam setiap jalan kita. Mari kita sama-sama berdiri. Firman berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, dengan sayap-Mu
Yang sebentar kami pun akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus atas hati dan pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami mengerti, memahami akan rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami terus semakin dikuatkan untuk kami beriman kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah, memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat menghadapi kerasnya hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kami mohon urapan-Mu pada hamba-Mu, beri kemampuan, beri kuasa untuk menyampaikan firman-Mu. Hikmat-Mu menyertai hamba-Mu. Ya, dari awal hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Barusan kita kehilangan pelayan Tuhan yang handal, yaitu Ibu Angela Indri Agustina. Dia sudah melayani dari kecil sampai dewasa ini, membawa pertumbuhan gereja ini secara signifikan. Dari sekolah minggu, anak-anak bertumbuh besar, ya, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, menjadi saksinya semuanya. Ya. Sekarang beliau yang sering kita panggil Ibu Angel ini sudah kembali kepada Bapa. Ya, kita tidak tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup ini. Ya, tetapi marilah kita teladani pelayanannya, semangatnya yang luar biasa. Ya, kita jangan sampai lemah untuk hal yang demikian. Rencana Tuhan pasti baik. Dan kita percaya bahwa Ibu Indri, Bu Angel sekarang bersama Tuhan, ya, menerima kelepasan, ya, pencobaan yang berat dan damai sukacita bersama Tuhan Yesus di surga. Tidak seperti orang bangsa Israel, saudara, tatkala bangsa Israel menghadapi berbagai masalah kehidupan, mereka mulai meragukan kekuatan Allah. Ya, mereka merasa bahwa Allah tidak peduli dan tidak memperhatikan hidupnya. Ya, mereka kecewa, mereka bersungut-sungut, frustasi, bahkan mundur dari Tuhan. Tuhan tahu semuanya ini, saudara, dan Tuhan tidak menginginkan hal yang membahayakan bagi hidup mereka di masa depan. Ya, ya, di tengah-tengah situasi yang demikian ini, Allah berkata kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya, ya, dengan siapa, ya, engkau ingin menyamakan aku? Coba kita perhatikan ayat pembacaan tadi dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-25. Ya, dengan siapa hendak kamu samakan dengan aku? Kata Allah kepada bangsa Israel. Juga kepada kita semuanya, ya, seakan-akan aku seperti dia siapa? Dia adalah Allah-Allah lain yang di luar Yesus Kristus yang dimaksudkan. Allah yang tidak dapat berbicara, Allah yang tidak dapat mendengar, Allah yang tidak peduli dan tidak memperhatikan. Tetapi Allah kita di dalam Yesus Kristus, Dia sudah mengalahkan kesengsaraan, kematian, ya, Dia hidup dan melihat, memperhatikan kita semuanya. Ini dia. Kata firman Tuhan demikian ini, saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan ayat yang ke-26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua itu. Ya. Ayat yang ke-27, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan,
dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, iblis akan selalu ingin merongrong menjatuhkan iman kita, ya, pikiran-pikiran kita dipelencengkan, dipelesetkan semuanya supaya umat Tuhan ini lemah dan jatuh. Ya. Dan saudara, dalam hal ini Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita mengarahkan pandangan kita ke langit, melihat ciptaan Tuhan dan kita memahami betapa besar kuasa Allah kita dengan segala ciptaannya. Perhatikan ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Itulah Allah kita, saudara-saudaraku yang dikasihi. Dia adalah pribadi yang agung, ya, yang mempunyai kekuatan yang dahsyat, yang tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan siapapun juga. Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Allah tahu kekuatan kita tidak seberapa. Tetapi jika kita mau bertahan, berharap menantikan Tuhan, ya, Ia akan memberi kekuatan baru bagaikan Raja Wali. Perhatikan ayat yang ketiga, ayat 29 dan 30 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang tekun, yang berharap bersandar kepada Tuhan dengan doa-doanya, dengan mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Selalu ada persekutuan dengan Allah. Itulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bukan hanya duduk, bersandar, berharap, tapi tidak menentu apa yang dilakukannya. Tetapi orang yang menantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya, yang terus bersekutu dengan Tuhan, dengan doa, pujian, dan firman-Nya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang mengapa Tuhan mengumpamakan orang yang kuat itu bagaikan Raja Wali? Itu yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, dua hal yang akan disampaikan. Yang pertama, burung Raja Wali itu mempunyai pandangan, mempunyai penglihatan yang tajam. Ya, burung Raja Wali matanya sangat tajam. Dia dapat melihat dari jarak jauh yang sangat jauh sekali. Dia di atas awan-awan tapi dia bisa melihat yang di bawah. Baik itu ular, baik itu tikus yang kecil, maupun anak ayam pun dia melihatnya. Ya. Inilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Supaya kita bagaikan Raja Wali itu, ya saudara dan saya, ya Tuhan inginkan kita memiliki pandangan hidup, ya, masa depan yang tajam, yang luas, yang jauh, ya. Dan pikiran kita mampu melihat sesuatu yang lebih daripada orang lain. Ya, itu yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi kita harus mempunyai visi,
dalam hidup ini, rancangan hidup kita, pandangan hidup kita, apa yang kita lakukan untuk masa depan kita. Ya. Bukan hanya kita setiap hari, setiap saat hanya memikirkan materi kehidupan dunia ini yang tidak menentu, ya, apalagi memikirkan pikiran yang berdosa, memikirkan perempuan, kedudukan dan semuanya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kita hidup membutuhkan kejelian, kita hidup membutuhkan ketajaman, kepekaan apa yang kita hadapi, supaya apa yang kita putuskan adalah yang terbaik dari Tuhan. Ya, kita tidak terpengaruh oleh tawaran-tawaran maupun tipuan-tipuan iblis. Ya, juga kalau kita mau hidup yang demikian bagaikan Raja Wali. Konon orang sukses adalah orang yang mempunyai pandangan yang tajam. Ya, perasaan yang peka seperti burung Raja Wali. Ya. Kalau kita ingin memiliki pandangan yang tajam, yang jeli, perasaan yang peka, ya, bagaikan burung Raja Wali, ya, di mana Roh Kudus akan selalu menuntun kita, memberi hikmat kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dapat menerima kekuatan, penghiburan tatkala kita duka. Ya, kita tidak lesu, tapi terus terbang bagai burung Raja Wali. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, melalui doa, ya, dan melakukan perintah Tuhan, disitulah Allah bekerja di dalam kita. Ya, kita akan menjadi kuat dan kokoh. Ya. Seperti yang dikatakan dalam para Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah tetap turut bekerja saat kita mau melakukan perintahnya, kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Itulah saudara-saudaraku, orang yang dekat dengan Allah akan memiliki pandangan yang tajam seperti burung Raja Wali, sehingga dapat melihat dan mengerti, ya, rancangan dan kehendak Allah di dalam hidup ini. Ya, saudara, saya bukan orang pandai. Waktu saya melayani di sini saya tidak ada apa-apanya, tapi saya yang mengikuti firman Tuhan. Rintangan tidak sedikit saudara di tempat ini, baik melalui jemaat sendiri maupun masyarakat maupun pemerintahan yang tidak menginginkan di sini berdiri gereja ini. Tetapi firman Tuhan sendiri yang menuntun kaki saya, mulut saya, dan semua pandangan saya untuk menghadapi mereka semuanya. Dan ya, saya tidak menjadi lelah, saya tidak menjadi lesu, apapun saya hadapi, saya tidak lari dari segala masalah. Ya, semua saya hadapi sampai dari gereja ini di dalam, sampai menghadapi pemerintahan di Kota Madia, di kecamatan, sidang, semuanya saya hadapi semuanya. Saya tidak undur. Dan Tuhan, saya percaya ini adalah kehendak Tuhan, di sini harus berdiri gereja ini. Maka Tuhan mengizinkan semuanya dan semua berjalan dengan baik. Wali kota tidak dinyana-nyana, tidak disangka-sangka, memberikan surat izin semuanya, sehingga semua berjalan dengan baik, saudara. Iya, saudara. Dan pertumbuhan gereja ini secara nyata dapat terwujud. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita tidak mau lesu, kita tidak patah semangat, kita terus maju di dalam Tuhan bagai burung Raja Wali, Tuhan akan bekerja memberikan kekuatan bagi kita bagai burung Raja Wali. Tidak akan lelah, tidak akan lesu, tetap kita dan Tuhan memberikan keberhasilan itu karena Tuhan sendiri yang berhasil. Saya hanya sebagai alatnya. Saudara-saudaraku yang dikasih, itu yang pertama. Yang kedua, burung Raja Wali mampu mengalahkan kesulitan yang dihadapinya. Ya.
Saudara, saat badai datang, burung Raja Wali tidak kalah dan tidak lari, saudara. Ya, tetapi ia melawan badai itu. Dia mengubah badai itu menjadi suatu alat untuk melatih dirinya, ya, sehingga dia semakin kuat, semakin dapat menguasai keadaan badai sebesar apapun. Dia tetap menerjang melawan semuanya dan mengalahkan badai itu. Allah menginginkan kita saat kita menghadapi badai dan dalam hidup ini dapat menjadikan badai itu untuk alat bagi kita. Ya, kita akan naik lebih tinggi daripada itu dan kita tidak akan menyerah. Ya, itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam hidup ini tidak ada yang tidak menghadapi masalah. Semua orang, saudara-saudara, pasti menghadapi masalah. Hanya masalahnya berbeda-beda. Semua itu tidak besar kecilnya masalah kita kalah. Tetapi tergantung kita dapat menghadapi masalah itu. Masalah kecil kalau kita lemah, kita sendiri akan kalah. Ya. Tetapi kalau masalah sebesar apapun, ya, kalau kita mau melawan masalah itu, kita mau menghadapi bersama Tuhan, kita akan mengalahkannya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Allah mengatakan kepada kita bahwa saat kita menghadapi badai dalam hidup ini, ya, jadikanlah badai itu sebagai alat untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, kita jangan menyerah dengan segala masalah, pencobaan yang kita hadapi. Tuhan selalu bersama kita, sehingga kita dapat melewati badai itu dengan sukacita. Ya. Nah, saudara-saudara, kita akan seperti burung Raja Wali yang dapat mengatasi segala macam badai kehidupan ini. Jika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ya, sungguh-sungguh berharap dan sabar menantikan tindakan Tuhan. Dalam ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ya, tentunya ya, dengan kita mau berdoa, kita mau menghadapi permasalahan, persoalan yang datang kepada kita. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan dan yang berharap kepadanya akan memiliki kemampuan untuk mengalahkan segala masalah dan cobaan seperti Raja Wali itu mengalahkan badai. Ya. Pada kesimpulannya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini bukan semakin lemah, ya, dunia akan semakin keras, ya, dunia akan semakin bobrok. Saudara bisa lihat gejolak dunia ini, dari perkosaan anak-anak, padahal tokoh-tokoh agama tetapi melakukan hal demikian, seperti agama tidak ada gunanya. Ya, saudara, yang terakhir ini sampai dokter itu mengikuti suntik yang kosong, vaksin kosong disuntikkan kepada anak-anak, itu sudah keterlaluan sekali. Jadi itulah dunia demikian, itu hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Ya, egoisnya sangat kuat sekali. Orang mencintai dirinya sendiri. Ya, saudara bisa baca di dalam 2 Timotius pasal 3.
Itu keadaan kehidupan akhir zaman seperti itu, saudaraku. Ya. Dan saudara-saudaraku yang kita harus membawa keluarga kita masing-masing, anak-anak kita yang masih ada pertumbuhan masa depan, ya, supaya dia menjadi kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi masa depan yang masih panjang bagi anak-anak kita. Ya. Kita harus utamakan hidup ini memandang Tuhan Yesus. Dialah kekuatan kita yang paling besar, yang menuntun iman kita kepada Allah, ya, supaya kita semakin kuat, semakin diberkati Tuhan, semakin dapat mengalahkan kebobrokan, kekerasan dunia ini. Coba kita lihat Ibrani pasal 12. Ya. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ya. Paulus mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman kita, ya, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, itu saja. Ya. Hanya Yesus yang akan membawa kita di dalam iman yang semakin kuat untuk dapat menghadapi hidup ini dengan sekeras apapun. Ya, kita akan dapat melewatinya, kita akan menjadi pemenang sampai Paulus mengatakan bahkan bukan hanya pemenang, kita akan lebih daripada pemenang itu, saudara. Sehingga tatkala kita berharap dan menantikan Tuhan, ya, walaupun dikatakan tadi firman Tuhan, walaupun kita lemah, Dia akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Dia akan memberikan pengharapan yang baru agar kita menjadi kuat dan tidak lelah seperti burung Raja Wali. Ya. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidup jangan loyo, jangan lemah, tetapilah marilah kita berharap kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan. Bukan hanya kita mau mengerti firman itu, tapi marilah kita lakukan firman itu di dalam hidup ini. Karena tatkala kita melakukan firman itu, disitulah Allah bekerja di dalam kita. Ya, kita akan memperoleh kemenangan, akan memperoleh kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pagi hari ini yang memberikan kami kekuatan untuk kami menghadapi hidup ini seperti Raja Wali yang menghadapi badai, ya, kuat, tegar dan mengalahkannya. Kami pun demikian bersama Tuhan yang kami berharap kepada Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kepada kami, bahkan bekerja bersama kami untuk menghadapi segala masalah cobaan yang kami hadapi, sehingga kami dapat menang, dapat melewati semuanya dengan baik Tuhan, dengan kemenangan yang dari Tuhan. Berkati jemaat-Mu semuanya, supaya mereka memahami, mengerti akan firman-Mu, dan mereka melakukan dan beriman, berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus yang mempunyai kekuatan yang tidak terbatas, yang mengendalikan dunia ini. Ya, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Ya, Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia
tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gereja yang disampaikan oleh Diakon Stefanus. Baik, selamat pagi, salam Bapak Ibu semuanya. Sebelum nanti saya berdoa dan Bapak Pendeta menutup dalam doa berkat, kita akan bersama-sama menyimak untuk beberapa hal penting dari gereja. Namun sebelum itu saya ingin menyambut buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut di dalam ibadah pada pagi hari ini, yaitu Saudara Vian Aldo. Silahkan angkat tangan, Mas Vian. Oh, terima kasih. Selamat datang, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Dengan penuh sukacita kami menyambut Mas Vian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan kami terus mengundang Mas Vian bisa bersama-sama beribadah, bertumbuh melalui gereja ini jika di Semarang ya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan beberapa hal penting yang perlu kita simak. Yang pertama, Gembala Sidang, para diakon dan seluruh jemaat menyampaikan simpati yang mendalam atas berpulangnya Ibu Lydia Angela Indri Agustina pada tanggal 21 Januari 2022. Kiranya Bapak Diakon Muji Arianto beserta seluruh keluarga
menerima kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus. Demikian juga bersimpati yang mendalam untuk Ibu Retno Ayu Septianingrum atas berpulangnya ayahanda tercinta Bapak Hari Agung Tunggulgono pada tanggal 18 Januari 2022. Kiranya damai, sejahtera, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus melimpah atas seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, saat ini Saudari Tita putri dari Bapak Ibu Lukius Rudi dari KPW Agape dirawat di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto karena demam berdarah. Dan anak Hosea, putra dari Bapak Ibu Aristarkus Kristanto dari KPW Rut dirawat di Klinik Esensia. Juga hari Selasa yang lalu Ibu Herman dirawat di Rumah Sakit Sultan Agung, ya, pemasangan ring di jantung, dan puji Tuhan sudah Tuhan campur tangan luar biasa, sekarang sudah pulang. Mohon dukungan doa jemaat dan juga mari kita setiap KPW dapat mengambil bagian dalam pelayanan kasih lewat iuran sosial yang diserahkan kepada Ketua Sosial Ibu Rusdi Ismoyo. Yang ketiga, ini adalah minggu yang keempat, dipersilahkan kepada jemaat untuk datang dan bersekutu dalam kelompok pembinaan warga atau KPW di kelompok masing-masing. Selamat bersekutu, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang keempat, mengundang seluruh pelayan ibadah dalam fellowship pelayan pada hari Senin 31 Januari 2022 jam 18.30 di gereja. Mari para pelayan, kita bersama-sama bersekutu di dalam fellowship pelayan, ya. Semuanya saya mengharapkan bisa menghadiri dan bersama-sama kita bersekutu dan berdoa. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kelima, gereja membuka kembali pelatihan musik untuk pelayanan yang akan dimulai pada bulan Februari 2022. Bagi jemaat yang rindu melayani musik di lingkup Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo, dapat mendaftarkan diri kepada Saudara Chandra setelah ibadah. Ketentuan pendaftaran, yang pertama, memiliki komitmen yang sungguh dan mau melayani Tuhan. Yang kedua, memiliki kesetiaan dalam bergereja di GBI Telogomulyo. Yang ketiga, memiliki komitmen untuk melayani di dalam semua ibadah di gereja, ibadah raya, ibadah doa, dan di dalam ibadah organisasi. Kemudian yang berikutnya, berusia minimal 10 tahun. Kemudian yang keenam, PAUD dan TK Bintang Kasih masih terus membuka pendaftaran peserta didik baru. Bagi yang akan mendaftar dipersilahkan untuk menghubungi Ibu Yohana dengan nomor WhatsApp sebagaimana tercantum di dalam buletin gereja ini. Mari Bapak Ibu Saudara bisa mengambil dalam pelayanan ini dengan menginformasikan kepada saudara, kepada kerabat, kepada tetangga, supaya banyak orang, banyak anak-anak yang boleh kita layani dan kita jangkau. Kemudian yang ketujuh, Ketua Doa Bapak Diakon Gatot Risdianto terus mengundang jemaat untuk dapat bergabung dalam doa pagi online hari Selasa jam 4:30 sampai 5:30, dan doa pagi ini terbuka bagi semua jemaat. Link akan dibagikan melalui grup WhatsApp yang tersedia. Kemudian yang kedelapan, gereja mengajak jemaat untuk tetap tekun melaksanakan doa Daniel 3 kali, ya, dalam sehari kita berdoa untuk Bapak Ibu semakin intim dan semakin dekat dengan Tuhan, menjalin relasi yang semakin kuat dengan Tuhan Yesus. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan, saya mengingatkan Kamis dan Jumat ada persekutuan KPW. Jangan lupa hari Rabu ada doa dan pujian. Saya tidak akan jemu-jemu untuk mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa, baik doa pribadi maupun
berdoa secara bersama-sama. Kemudian seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu semuanya yang di minggu-minggu ini akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Saudara Feren Yeriko Dirgantara, kemudian Ibu Neti Kristianingsih, Ibu Siska Aryani, Saudari Ivena Amanda Indah, Bapak Risma Yuda Indrata, dan yang terakhir Ibu Anti Pujiastuti Yokanan. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu dan senantiasa dilimpahkan segala berkat dan kebaikan Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya yang akan merayakan ulang tahun dan kepada Bapak Ibu seluruh jemaat. Itulah beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama, dan mari kita berdiri, kita akan akhiri, saya akan berdoa dan nanti Bapak Pendeta akan menutup dalam doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur pagi yang luar biasa kami boleh beribadah, menyembah, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu, juga kebenaran firman-Mu yang terus membangun hidup kami. Biarlah kami Tuhan Yesus semakin kuat dan teguh seperti Raja Wali, karena kami percaya bukan kekuatan kami yang bekerja, tetapi kekuatan Kristus yang hidup yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh termeterai dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi rema, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus diurapi, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu, dan kuasa-Mu terus bekerja secara luar biasa, diberikan kesehatan, hikmat, marifat, dan tuntunan, sehingga karya penggembalaannya terus bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat-Mu, bila mereka terus bertumbuh, mengenal Engkau secara pribadi, hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu, taat setia di hadapan hadirat-Mu, dan sungguh-sungguh boleh menjadi jemaat-jemaat yang dewasa secara rohani. Kami rindu gereja-Mu terus bertumbuh dan berkembang, baik secara kualitas iman maupun juga kuantitas, dengan jiwa-jiwa baru yang terus Tuhan tambahkan di tengah-tengah kehidupan kami bergereja. Terima kasih. Kami terus menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau memberkati gereja-Mu dengan segala kegiatannya. Kami percaya setiap kegiatan gereja boleh terus membangun iman kami, supaya kami terus bertumbuh semakin kuat dan teguh di dalam Yesus Kristus. Dan kami terus Tuhan semakin kuat dibangun dari setiap pengajaran firman Tuhan yang kami terima dari hari ke hari. Demikian juga kami menyerahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan gereja-Mu, baik gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 55 juta, kerinduan kami Tuhan, kami mengembangkan pelayanan kami rindu Tuhan Yesus, membeli tanah yang ada di samping yang dimiliki Pak Miskun. Kami terus berdoa bersama dengan jemaat-Mu, Engkau yang menjamah Bapak Miskun sehingga ada kesepakatan dengan gereja di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga untuk pengembangan TK dan PAUD, di mana kami rindu menjangkau jiwa-jiwa baru, menyiapkan anak-anak menjadi generasi pemenang. Engkau terus memberkati sekolah ini, supaya sekolah ini boleh dipakai menjadi alat-Mu, menjangkau dan memenangkan jiwa, menyiapkan generasi-generasi penerus, juga anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pada pagi hari ini untuk setiap, Tuhan Yesus, pergumulan-pergumulan kami, juga untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami menyerahkan anak Hosea, kami menyerahkan saudari Tita, kami menyerahkan anak Javier, kami menyerahkan Ibu Mala, anak Kenan, Bapak Gideon Yatman, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Ibu Sarmo. Kami menyerahkan Bapak Yunus Amin Priyadi, kami menyerahkan anak Marcel, anak Devarel, yang lain ya Tuhan yang sudah Engkau jamah,
yang sudah Engkau sembuhkan, kami mengucap syukur. Kami percaya mereka terus disempurnakan. Yang masih sakit kami berdoa, kami mohon kemurahan-Mu, jamahan-Mu atas yang sakit, sehingga mereka disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh mengalami kesembuhan, pemulihan ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan yang berulang tahun, Tuhan memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, hidup yang takut akan Tuhan, dan mereka semuanya boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera yang melimpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami juga menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa dan mengucap syukur di mana pandemi terus terkendali. Kami terus berdoa buat pemerintah supaya dengan sigap mereka boleh mengantisipasi setiap kemungkinan yang terjadi, sehingga pandemi ini tetap terkendali dan negeri kami tetap aman, tentram, dan damai. Karena Kristus yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami melalui para pemimpin kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, diberikan tuntunan di dalam mengelola negeri ini, di dalam mengambil kebijakan. Kami percaya, kami yakin Engkau menuntun para pemimpin kami. Kami berdoa untuk situasi kondisi, baik politik, ekonomi, keamanan, semuanya boleh Tuhan kendalikan. Khususnya untuk ekonomi boleh dipulihkan dan boleh mengalami kebangkitan di tengah-tengah bangsa kami, sehingga kesejahteraan boleh terwujud di tengah-tengah negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala gerakan radikalisme, terorisme kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau yang melingkupi, menyertai dan melindungi bangsa kami. Jawa Tengah, Kota Semarang, Tuhan memberkati. Kami bersyukur di mana Kota Semarang terus tentram, aman dan damai. Terus dibangun baik secara fisik maupun juga Tuhan setiap orang-orang yang ada di dalamnya. Kami percaya, kami yakin Kota Semarang semakin maju, karena di dalamnya ada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Berkati Bapak Wali Kota, Bapak Endar Priadi dan seluruh jajarannya, supaya dapat mengelola, membangun kota ini semakin maju dan sejahtera. Telogosari Wetan di mana gerejamu berada, Engkau memberkati Bapak Lurah, LPMK Babinsa, juga masyarakat sekitar, baik Pak RT, Pak RW, juga tetangga kanan kiri. Kami rindu hubungan antara gereja dan masyarakat terus terjalin semakin harmonis, saling menghormati dan saling toleransi. Hamba hadapkan di hadapan hadirat-Mu seluruh jemaat-Mu yang pagi hari ini mereka beribadah. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka secara rohani dan jasmani. Ketika membangun rumah tangga, dikaruniakan Tuhan senantiasa suasana surgawi, saling mengasihi, saling mencintai, saling setia di tengah-tengah keluarga, sehingga keluarga-keluarga yang ada di gerejamu bisa membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera karena kasih Kristus yang ada di dalamnya. Berkati saat mencari nafkah, Tuhan memberkati semuanya, yang bekerja, yang bisnis, yang usaha, jualan, semuanya Tuhan kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada seluruh keluarga-keluarga, seluruh jemaat-Mu dengan berkelimpahan. Anak-anak muda, Tuhan memberkati supaya terus bertumbuh semakin kuat dalam Yesus. Anak-anak sekolah minggu diberkati, para pelayan-pelayan Tuhan semuanya diberkati, dipakai dan diurapi menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami akan pulang. Kami percaya Engkau yang melingkupi dan menjagai kami. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara mengikuti ibadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa,
damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menuntun membimbing hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Kan ku sembah Kau Yesus.